telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelapan. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gada yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berkelumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia.
Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Haleluya, haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Peristiwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah perintah yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf, ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampu dan dibaringkannya ke dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampu dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Yang tentunya peristiwa yang luar biasa, Allah hadir dalam kehidupan kita. Tema Natal tahun ini, siapa yang tahu? Allah hadir untuk menyelamatkan kita sama-sama.
tahu bahwa nanti setelah keluar dari gereja itu masih ingat apa tema Natal tahun ini, ya. Kalau ditanya apa temanya, ya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan tema ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 21 sampai 24. Hal ini untuk menceritakan malaikat yang menyatakan kelahiran Yesus sebagai penyelamat, menekankan peran Tuhan dalam menjaga keutuhan keluarga di tengah tantangan masyarakat modern saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu setiap dari kita lahir dan bertumbuh dalam kehidupan sebuah keluarga. Masing-masing, entah itu ada suami istri, entah itu ada orang tua, entah itu ada anak-anak, kakak dan adik. Dan kita juga ada sekarang bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam satu keluarga besar, yaitu keluarga dari Paroki Santo Yusuf Kota Baru atau sebagai gereja. Gereja adalah kumpulan umat beriman dari keluarga-keluarga yang bersama-sama berkumpul, yang merayakan Natal yang saat ini kita rayakan. Kita merayakan Natal Kristus di tahun 2025 ini dalam terangnya. Kadang guru-guru menanyakan, yang namanya Johan adakah? Ada Ibu. Ada yang namanya Leo? Ada. Adanya yang namanya Wati? Ada. Ini ibuku. Akhirnya, ya. Ketika mengatakan ini ada Wati, diam aja berarti tidak ada keberadaannya. Sudah terkasih, kalau murid itu tidak berada dalam kelas, tidak berada di sekolah, berarti murid itu tidak hadir. Kalau murid hadir di sekolah, karyawan hadir di perusahaan, pegawai hadir di kantor, itu hal yang biasa. Bahkan itu sebuah kewajiban. Hal yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah melakukannya karena mengasihi kita. Tentu tema ini menyebutkan Allah hadir. Hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ada pasangan namanya muda-mudi, namanya Yusuf dan Maria, yang sudah bertunangan, yang saling jatuh cinta. Mereka rencana besar Allah di dunia ini, bahwa anak yang akan dikandung itu adalah roh dari Roh Kudus, dan bahwa Allah memakai Yusuf dan Maria dalam maksudnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Tentu keputusan Yusuf ini yang terpenting. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membayangkan kalau Yusuf tidak menerima, bagaimana ya peristiwanya jadinya ya? Bapak Ibu membayangkan tidak ya? Bagaimana kalau Yusuf tidak menerima Maria? Namun lepas dari itu, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, keputusan Yusuf memilih taat adalah pintu yang membuka tentunya jalan kehadiran Allah untuk menyelamatkan keluarga Yusuf dan Maria. Tetapi juga kita dan seisi dunia ini, ya, ketaatan Yusuf inilah yang juga menjadikan peran penting sehingga peran keselamatan sayangnya yang abadi bagi kita, malah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaraan Yesus Kristus putranya yang terbaring di palungan. Umat menjawab dengan, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu.
Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. penderita
dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas berada pada saya, tetapi semoga tubuh dan darah Kristus ini melindungi kita sampai pada kehidupan yang kekal. Amin. Kudus adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komunitas kudus dan tidak dalam halangan yang menghalangi akan penerimaan komunitas. Nanti di depan akan ada suster yang juga akan memberikan komunitas.